Hey guys, welcome back to another video. Dimana di video kali ini aku mau lanjutin video part 1 dan part 2 tentang membahas soal pengetahuan kuantitatif yang sebelumnya sudah aku upload. Jadi kalau misalnya kalian belum nonton yang part 1 dan part 2, kalian bisa langsung cek videonya dan tonton yang itu dulu. Linknya bisa kalian akses di sini, kalian tinggal pencet. Dan sekarang langsung aja kita masuk ke part 3-nya dan kita masuk ke soal yang nomor 1. Oke guys, yang nomor pertama ini adalah pola deret bilangan lagi. Nah, seperti di video sebelumnya, kita harus cari dua angka yang polanya itu memang udah pasti. Jadi cuma satu kemungkinan doang, terus kita jadiin dia sebagai patokan. Nah, kalau 3 ke 9 kan ada dua kemungkinan, antara ditambah 6 atau dikali 3. Tapi kalau 9 ke 12 itu udah pasti ditambah 3. Jadi kita jadiin itu sebagai patokan. Nah, kalau 9 ke 12 itu ditambah 3, berarti yang lainnya itu ada hubungannya sama angka 3. Berarti si 3 ke 9 itu dikali 3, 12 ke 4 itu dibagi 3. Nah, nanti kalau misalnya kalian UTBK, kalian jangan tulis ulang soalnya, karena itu bakal buang waktu. Cukup tulis polanya aja. Nah, di sini aku mau jelasin, makanya aku tulis ulang. Tadi 3 ke 9 dikali 3, 9 ke 12 ditambah 3, 12 ke 4 dibagi 3. Nah, berarti polanya sisanya sama. Terus yang ditanyain kan kita harus nemuin si X-nya itu. Nah, berarti X-nya adalah 15 ditambah 3, yaitu hasilnya 18. Jadi, jawaban yang benar adalah yang B. Nah, soal selanjutnya masih tentang pola bilangan juga, dimana ditanyain angka di dalam dibentuk dari bilangan di luar menggunakan pola aritmetik. Jika pola pada kotak pertama dan kotak kedua identik, maka X pada kotak kedua adalah... Nah, ini juga model kayak gini, gampang, tapi memang rada lama dalam menemukan polanya. Jadi, langsung aja kita coba temukan polanya. Nah, sebenarnya kalau soal kayak gini, kita coba-coba aja cocok-cocokin angkanya. Terserah kalian mau mulai dari mana dulu, tapi yang jelas mulai dari angka yang kira-kira mungkin mendapatkan angka yang di tengah. Nah, kalau aku bisa lihat, kalau 8 sama 12 itu ada peluang. Nah, mereka kan kalau ditambahin ngebentuk angka 20. Nah, 20 supaya bisa jadi 8 dikurang sama 12. Nah, 12 bisa kita dapat dari 5 ditambah 7. Berarti di kotak yang sebelahnya sama juga guys, polanya kayak gitu. Berarti 10 ditambah 12 dikurang sama 7 ditambah 3. Hasilnya adalah 12. Sehingga jawabannya X adalah 12, yaitu pilihan yang A. Lanjut ke soal yang nomor 3. Pada hari ulang tahunnya, Giri menerima hadiah sejumlah uang. Uang tersebut digunakan seperempatnya untuk membeli buku dan sepertiganya digunakan untuk membeli majalah. Jika setelah pembelian tersebut, Giri masih memiliki uang Rp50.000, maka berapakah total hadiah yang diterimanya? Nah, soal kayak gini juga gampang banget, langsung aja kita kerjain. Nah, jadi uang utuhnya kita ibaratkan angka 1, terus dikurang 1/4 dan dikurang 1/3, totalnya itu adalah 50.000. Nah, setelah dikurang ternyata kita mendapatkan hasil 5/12 adalah 50.000. Nah, gampangnya gini aja teman-teman. Jadi 5 bagian itu ternyata 50.000. 1 bagian berarti 10.000. Nah, kita mau nyari 12 bagian itu berapa? Gampang deh, tinggal 10 dikali 12. Jadi hasilnya adalah 120.000. Jadi jawabannya adalah yang C. Lanjut ke soal yang nomor 4. Pak Idris menjual sepeda motor seharga 12 juta rupiah dengan mengalami kerugian 20%. Harga beli sepeda motor milik Pak Idris adalah... Nah, ini juga gampang banget, langsung aja kita kerjain. Nah, artinya mengalami kerugian 20% tuh apa sih? Jadi, sepeda motornya itu dijual dengan harga 80% daripada harga asli. Nah, kok bisa 80? 80-nya dapat dari mana? Jadi 80-nya itu dapat dari 100% dikurang 20%. Oke, berarti 80% atau 80/100 dikali harga aslinya itu adalah 12 juta. Nah, berarti kita mau nyarikan si A-nya itu.
Nah, berarti A itu sama dengan 5/4 dikali 12. Jadi hasilnya adalah 15 juta. Sehingga jawabannya adalah yang D. Nah, soal berikutnya ini ternyata tentang tabel gitu dan lumayan panjang. Cuma kan nggak usah khawatir, kita baca dulu aja soalnya. Sebuah perusahaan catering melakukan survei kepuasan pelanggan secara berkala. Indikator kepuasan pelanggan adalah variasi menu, kecepatan pelayanan, dan kesegaran masakan. Kuesioner kepuasan menggunakan skala 1-5, 1 menunjukkan sangat tidak puas dan 5 sangat puas. Berikut ini adalah laporan hasil survei yang merangkum rata respon pelanggan. Nah, jadi di situ kalian bisa lihat ada tabel. Terus, bila perusahaan ingin melakukan evaluasi terhadap kinerja karyawan berdasarkan kepuasan pelanggan, maka kapankah periode waktu dengan rata tingkat kepuasan terendah? Nah, jadi kita tahu kan kalau misalnya 1 itu menunjukkan sangat tidak puas dan 5 itu sangat puas. Nah, berarti ini gampang banget, kalian tinggal tambah-tambahin aja nilai dari variasi menu, kecepatan pelayanan, dan kesegaran masakan. Terus kalian lihat mana yang paling rendah di antara bulan-bulan atau periode waktu yang udah ditulis di tabel. Nah, kita pertama-tama mulai dari yang Januari Februari dulu. Berarti yang perlu kita lakukan adalah kita nambahin angka 4,8 ditambah 4 ditambah 4. Nah, ternyata bisa kita dapetin hasilnya 12,8. Terus kalian lakuin hal yang sama ke semua periode waktu. Nah, karena di soal dibilang kalau misalnya angka 1 itu menunjukkan sangat tidak puas dan angka 5 itu sangat puas, berarti bisa kita simpulin dong kalau misalnya semakin tinggi angkanya, maka akan semakin bagus ratingnya. Tapi semakin rendah berarti dia makin jelek penilaiannya. Berarti kalau misalnya kita suruh cari yang paling rendah, berarti itu ada di periode Mei, Juni, dan Juli, Agustus. Sehingga jawabannya adalah yang B. Lanjut ke soal yang berikutnya. Uji coba 5 merek motor terhadap pemakaian bahan bakar Pertalite dihasilkan sebagai berikut. Nah, terus di situ kalian dikasih tabel, terus yang ditanyain adalah merek motor manakah yang paling irit dari uji coba tersebut. Nah, pertama-tama kalian lihat dulu, di situ kan ada bensin dalam tangki sama bensin tersisa di tangki. Nah, berarti kalian harus kurangin dulu bensin dalam tangki dengan bensin yang tersisa, supaya kita bisa tahu bensin yang digunakan untuk menempuh jarak tersebut itu berapa. Nah, terus kita juga perlu nyari 1 liter bensin itu bisa menempuh berapa kilometer. Nanti yang paling banyak, berarti dia yang paling irit. Nah, berarti di sini aku tulis dulu aja bensin yang udah hasil kurangan. Jadi dia bensin bersihnya, jadi dia udah dikurang sama bensin tersisa di tangki. Nah, terus di sini aku tulis ulang juga jarak-jarak yang udah ditempuh sama motor yang berbeda. Nah, goals kita sekarang nyari 1 liter bensin itu bisa nempuh jarak berapa. Nah, berarti tinggal dibagi aja deh, 90 dibagi 2, 45. Terus sisanya kalian aplikasikan perhitungan yang sama supaya kalian bisa tahu dengan 1 liter bensin mana motor yang bisa nempuh jarak yang paling banyak atau yang paling jauh. Nah, ternyata yang paling jauh itu adalah yang 50 km itu. Dan ternyata dia adalah motor yang K, sehingga jawabannya adalah yang D. Oke, soal berikutnya ditanya hasil penjumlahan 3x min 2y per 3 dan 3x tambah 5y per 2 adalah. Nah, ini juga gampang banget. Pertama-tama yang kita perlu lakukan adalah menyamakan penyebutnya dulu, yaitu 3 sama 2 penyebutnya 6. Berarti kalau misalnya kayak gitu, yang 3x min 2y kita kalikan dengan 2, sedangkan yang 3x tambah 5y kita kalikan dengan 3. Oke, langsung aja kita tulis hasil dari pengalian tadi, yaitu 6x min 4y ditambah 9x ditambah 15y. Nah, penyebutnya tadi udah disamain, yaitu 6. Langsung aja deh, yang x kita tambahin sama yang x, yang y kita tambahin sama yang y. Dan hasil akhirnya adalah 15x ditambah 11y per 6. Atau bentuk lainnya adalah 1/6 dikali 15x ditambah 11y. Sehingga jawabannya adalah yang E.
Nah, ini soal yang terakhir ya guys, dimana disitu ditanyain 5 tahun yang lalu umur ibu 2 kali umur anaknya. Saat ini perbedaan umur ibu dan anak adalah 20 tahun. Jadi saat ini umur ibu dan anak adalah, nah ini juga gampang, pasti kalian udah sering ketemu soal kayak gini. Jadi langsung aja kita bahas. Kuncinya kalau udah ketemu soal cerita kayak gini, jangan sampai kalian nggak bisa ngeubah ke bentuk persamaan matematika. Atau nggak, jangan sampai salah ngeubahnya. Nah, berarti persamaan matematikanya, ibu dikurang 5, karena 5 tahun yang lalu, itu umurnya 2 kali umur anak. Nah, umur anaknya juga dikurang 5 tahun, karena 5 tahun yang lalu. Nah, itu adalah persamaan yang pertama. Sedangkan persamaan yang kedua adalah ibu dikurang anak adalah 20. Itu adalah persamaan kedua. Nah, berarti kita ubah dulu aja persamaan yang pertama, kita kali-kaliin dulu, yaitu I-5 sama dengan 2A di min 10. Terus di situ kita bisa langsung ubah jadi bentuk lain, yaitu I di min 2A sama dengan min 5. Nah, berarti kita bisa langsung eliminasikan kedua persamaan dan bisa kita peroleh bahwa A adalah 25. Jadi langsung ketahuan umur anaknya itu 25 tahun. Berarti umur ibunya adalah pakai persamaan yang kedua, yaitu 20 tambah A berarti 45 tahun. Sehingga jawabannya adalah umur ibu 45 tahun dan umur anak adalah 25 tahun. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah yang E. Oke guys, that's all for today. Semoga aja kalian suka sama video ini dan semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian. Kalau misalnya kalian ada request, aku harus bikin video apa ke depannya, kalian bisa langsung tulis di komen. Dan kalau misalnya ada yang nggak ngerti, misal kalian masih bingung sama pembahasan yang telah aku jelaskan, kalian bisa komen juga, pasti aku jawab. Dan kalian juga bisa cek video-video yang sebelumnya sudah aku upload dan sudah aku kumpulkan di satu playlist. Jadi kalian bisa langsung pencet playlistnya di sebelah sini. Jadi jangan lupa ya guys untuk subscribe ke channel aku, dan juga jangan lupa untuk like, komen, dan juga share ke teman-teman kalian kalau misalnya kalian memang merasa video ini berguna dan membantu kalian para pejuang UTBK. Jadi see you in the next video. Stay safe and stay healthy. Bye guys.